Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta nikmat sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang ini. Dan tidak lupa kepada yang terhormat yakni Bapak Dr. Adi Kusuma MSI, yang mana beliau adalah selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel. Kita doakan untuk beliau, semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan rezeki yang barokah, yang manfaat, yang melimpah, amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada teman-teman yang saya cintai, nah jadi teman-teman, saya di sini mau buat video tentang video learning journal. Nah, learning journal ini adalah materi atau gagasan yang telah disampaikan oleh dosen. Nah, jadi hari Selasa kemarin itu presentasi dari kelompok 3. Nah, jadi langsung masuk materi aja kali teman-teman ya. Kelompok 3 ini judulnya adalah pengaruh anatomi artikel dan berita terhadap keterlibatan pembaca. Nah, jadi teman-teman, kita masuk ke pengertian dan anatomi artikel. Jadi artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seorang atau sekelompok orang setelah melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi ke dalam suatu bentuk laporan tertulis sesuai dengan sistematika, metode, dan kaidah tertentu yang telah disepakati, sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diuji kebenarannya untuk selanjutnya dipublikasikan kepada jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Nah, jadi dalam menulis artikel dapat beberapa unsur, yang mana unsur ini ada banyak teman-teman. Nah, jadi strukturnya ini ada banyak teman-teman, tapi yang bisa saya sebutin cuma 3 karena memang waktunya mungkin ya udah mepet ya. Ya, jadi struktur yang pertama yakni judul artikel harus serupa dengan judul penelitian yang dilakukan. Di bawah judul, nama penulis dan lembaga tempat bertugas disebutkan. Dan yang kedua, abstrak yang mencakup dasar masalah, metodologi penelitian, hasil, dan kesimpulan. Abstrak tidak boleh mencakup lebih dari 200 kata. Untuk beberapa majalah, abstrak ditulis dalam 2 bahasa teman-teman. Jadi bahasa Inggris kalau enggak Indonesia. Jadi gitu teman-teman. Nah, dan yang ketiga yakni kata kunci yang mencakup beberapa kata kunci yang relevan dengan isi artikel. Kata kunci biasanya diletakkan di bawah abstrak dan ditulis dalam bahasa yang sama. Jadi gunanya kata kunci ini untuk mempermudah kita mencari jurnal yang telah kita publikasi. Nah, jadi kita masuk ke materi selanjutnya yakni pengertian dan anatomi berita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, atau pemberitahuan dan pengumuman. Menurut Jan Yosef, berita adalah laporan terkini tentang fakta atau pendapat yang penting dan menarik bagi khalayak dan disebarluaskan melalui media massa. Sedangkan Huta Suhut menyimpulkan berita adalah keterangan mengenai peristiwa atau isi pernyataan manusia. Nah, jadi faktor pengaruh keterlibatan pembaca ini
Keterlibatan pembaca dalam artikel dan berita di media massa ini adalah indikator penting dalam menilai efektivitas artikel di media massa digital. Tak hanya jumlah klik, keberhasilan konten juga ditentukan oleh kemampuan membangkitkan emosi, responsif, dan interaksi pembaca. Faktor-faktor penentu keterlibatan meliputi struktur tulisan yang menarik, topik yang relevan, kepercayaan pada media dan penulis, serta elemen interaktif dan visual, penyajian yang etis, dan pemanfaatan algoritma, serta kecepatan publikasi juga berperan penting. Keterlibatan pembaca adalah hasil strategi redaksional yang terencana dan pemahaman mendalam terhadap audiens serta teknologi. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.